Halo guys, it's me. Kalian masih bahagia kan? Oke, jadi di malam hari ini gue mau sedikit sharing mengenai salah satu channel YouTube yang baru saja gue temuin gitu kan ya. Dan channel YouTube-nya ini namanya adalah 1% Indonesian Life School, di mana channel YouTube ini berisikan materi-materi yang dibawakannya itu relate banget sama kehidupan kita. Kita yang lagi patah hati, atau juga nyari kerja, atau juga lagi jomblo, atau juga sedang ingin meniti karir, atau bahkan untuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu kayak kentang banget. Di channel YouTube 1% ini kalian bisa menemukan banyak sekali materi-materi yang bisa membuat kalian jadi lebih bersyukur, atau juga jadi lebih ternyata semua orang pernah mengalaminya, atau ini jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang mampir di pikiran-pikiran gue kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau seumpama belum tahu channel YouTube ini, gue saranin langsung aja menuju ke channel YouTube 1% Indonesian Life School, karena di situ banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapetin. Dan bicara soal 1%, kemarin itu gue baru saja mendengarkan satu buah materi yang berjudul Butterfly Effect. Dimana Butterfly Effect ini itu adalah suatu konsep dimana satu keputusan, satu tindakan itu bisa mempengaruhi rentetan kejadian-kejadian berikutnya. Jadi kayak hukum sebab akibat kayak gitu. Dan gue jadi teringat gitu kan, konsep butterfly effect ini itu kayaknya udah terjadi di kehidupan gue. Kita flashback dulu, waktu itu gue masih SMK dan gue harus mencari tempat untuk magang gitu kan. Tempat untuk magang selama 3 bulan, dan waktu itu gue jurusannya adalah elektronika. Sebenarnya nggak nyambung banget dengan komputer yang akhirnya gue pilih gitu. Dan waktu itu memang ada sih untuk kursus daripada kayak ngetik-ngetik terus ngerakit komputer kayak gitu, tapi cuma kayak luarnya aja. Dan seorang guru gue yang bernama Pak Agus dan juga Pak Gatot gitu kan, kebetulan gue deket banget sama beliau-beliau ini, menyarankan bahwa kenapa nggak coba untuk magang di dunia komputer. Kayaknya untuk kedepannya, masa depannya jauh lebih bagus daripada kamu kalau seumpama magang di toko atau juga masih berkecimpung di dunia elektronik seperti itu. Dan akhirnya gue berpikir gitu kan ya, nggak lama-lama banget, tapi gue mencoba untuk memberikan suatu pertanyaan dan juga jawaban. Kalau seumpama gue magang di Surabaya, tentu saja gue butuh dana untuk kosnya, makannya, terus juga untuk transportasinya kayak gitu. Terus yang kedua adalah di situ gue sendirian gitu kan ya, gue nggak punya siapa-siapa. Apakah gue betah dengan kondisi di mana lingkungan baru, terus juga apakah bisa mendapatkan hasil yang benar-benar gue inginkan nantinya kalau seumpama sudah lulus sekolah ini, gue bisa bekerja atau juga berguna, atau juga ilmu yang gue dapatkan di dunia komputer ini, tempat magang gue ini, itu berguna untuk masa depan gue. Pertanyaan kedua ini adalah, kalau seumpama gue nggak memilih ke Surabaya gitu kan ya, dimana tempat yang harus gue pilih untuk magang. Dan sebenarnya perdebatan ini tuh kayak ya perang gitu. Jadi gue sharing-sharing dengan guru-guru gue itu tadi, beliau-beliau tadi itu, plus minusnya sebenarnya kayak gini sih gitu. Terus juga, dan memang kebetulan gue adalah orang yang open minded gitu kan, yang berpikir bahwa kedepannya ini kayak gimana sih kayak gitu. Terus juga apakah keputusan yang akan gue ambil ini memiliki rentetan akibat yang lebih banyak bagusnya daripada tidaknya seperti itu. Nah, dan akhirnya gue memutuskan untuk bilang ke orang tua gue bahwa gue akan magang
ke Surabaya di toko komputer, dan mereka sebenarnya keberatan banget karena yang tentu saja yang pertama adalah gue nggak pernah kemana-mana gitu kan ya. Dari kecil gue taunya itu cuma rumah sekolah, rumah sekolah, rumah sekolah gitu kan. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ngumpul-ngumpul, nggak pernah traveling, nggak pernah yang namanya kongko-kongko sama teman-teman, itu gila, nggak pernah banget gitu. Jadi dari sisi komunikasi, gue tuh kurang banget bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan rumah gue kayak gitu. Akhirnya gue coba untuk memberikan suatu persepsi pemahaman bahwa kalau seumpama gue nggak ke Surabaya, masa depan gue seperti apa kayak gitu. Pilihan-pilihan untuk karir gue itu akan menjadi sangat sedikit gitu kan ya, karena skill yang gue miliki itu sangat sedikit, dan gue orangnya mulai dari kecil itu memang tidak terbiasa dengan okol, dan gue lebih banyak menggunakan akal gue itu daripada okol gue. Jadi ya udah, gue lebih suka berpikir, mengeluarkan pikiran, ide-ide, atau juga gue lebih suka memeras otak gue daripada memeras keringat gue. Akhirnya dengan berhati-hati orang tua gue ya udahlah, kira-kira butuh dana berapa untuk magang di Surabaya. Dan waktu itu ada 3 bulan magang gitu kan ya, dan gue memang sangat boros ya. Gue kalau seumpama nggak salah, waktu itu selama di Surabaya gue habis sekitar 4.500.000 rupiah ya. Di waktu itu adalah nominal yang gede banget. Sebenarnya kosan waktu itu juga cukup murah, cuma 250.000 rupiah. Satu kamar itu bisa dipakai untuk 6 orang gitu. Jadi ada bangsal kayak apa itu namanya, kayak di militer kayak gitu, ranjang susun kayak gitu. Jadi satu kamar itu isinya orang banyak, dan satu bulan itu adalah 250.000 rupiah. Gue fine aja sih sebenarnya untuk tidur dimanapun gitu kan ya. Yang menjadi persoalan adalah dari sisi makan gue. Dari kecil makan gue itu kayak udah susah pilih-pilih makanan banget, karena nggak tahu kenapa di rumah gue itu rata-rata semua orangnya itu bisa masak gitu. Jadi kalau seumpama anggaplah nih ibu gue lagi masak A, gue nggak suka, ya udah gue akan masak sendiri. Terus ibu gue masak A gitu kan, kakak gue nggak suka, ya udah masak sendiri kayak gitu. Jadi kita itu kayak udah terbiasa dengan pilih-pilih makanan. Kalau sama nggak suka, ya udah buat sendiri kayak gitu. Jadi Surabaya itu kayak gue habis banyaknya itu bukan karena hal-hal lain, bukan karena beli bajunya, bukan beli ini itunya, bukan. Itu adalah habis untuk beli makan doang, karena pilih-pilih banget. Dan kebetulan waktu itu gue orangnya kan gigih gitu kan ya, apa yang gue mau gue harus dapetin gitu. Di Surabaya selama 3 bulan itu gue bener-bener download, minta diajarin apapun gitu kan. Dan gue orangnya adalah ringan tangan, gue mau ngerjain apa aja selama gue kuat. Kalau seumpama nggak kuat pun, anggaplah waktu itu kalau seumpama sekarang anak-anak magang tentu aja masih disuruh yang namanya ngambil barang kayak gitu, ngangkat-ngangkat monitor, terus juga printer, terus juga CPU yang berat-berat banget kayak gitu. Gue ngerasa waktu itu gue belajar banyak dari hal-hal yang sebenarnya yang paling kecil. Mungkin kalau seumpama teman-teman yang ada di sini berniat untuk magang nantinya, gue saranin nih ya, belajar dari pengalaman hidup gue, jangan pilih-pilih deh untuk ininya. Kalau seumpama kalian ngerasa bahwa sekarang disuruh kerja kasar, ya udah kerjain aja, karena itu bisa memberikan bahwa suatu persepsi bahwa oh, gue pernah loh ngelakuin hal ini dan gue tahu caranya kayak gitu. Jadi kalau seumpama kalian lagi susah sekarang ini, ya udah jalanin aja. Jangan merasa bahwa kok gini sih, gue magangnya kan dari teknik komputer jaringan gitu kan, kok disuruh ngangkat-ngangkat CPU, suruh ngangkat-ngangkat monitor, suruh nyeting printer kayak gitu. Udah deh, gue saranin kalian udah
terima aja, jalanin aja, karena di situ akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kalian pelajarin di Surabaya gitu kan ya. Pak Yudi, terus juga teman-teman yang lain, Mas Kolek, terus Mas Wawan, semuanya teman-teman yang di situ gue untuk mungkin akan lupa untuk nama-nama kakak-kakak senior gue. Mereka ngajarin banyak hal, mulai dari ngerakit PC, terus juga instalasi, terus juga troubleshooting. Terus yang terakhir yang gue pelajarin setelah melewati itu semuanya itu adalah menjadi seorang sales. Waktu itu ceritanya bos gue, Pak Yudi, itu lagi nggak masuk. Terus juga ada seorang user yang masuk terus menanyakan barang ini ada nggak sih, harganya berapa. Gue iseng-iseng aja gitu karena gue ngerasa bahwa waktu itu gue udah ngerasa kenal dengan lingkungan yang ada di situ gitu kan. Terus yaudah gue dengan santainya ngangkat telepon, terus juga telepon di nomor ini, terus nanya ada yang nanya ini nih harganya berapa ya, terus nanti di modalnya berapa, terus nanti dikasih ngejualnya berapa kayak gitu. Jadi ada keuntungan kan buat toko tersebut gitu kan ya. Gue minta diajarin kayak gitu. Akhirnya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, akhirnya gue jadi seorang yang cerewet banget kayak gini. Jadi mulut gue jadi kayak udah terbiasa luas kan melayani menjadi seorang sales seperti itu. Dan ada step pertama yang memang kayak harus gue laluin dulu gitu kan. Dan kalau seumpama bisa dibilang ini merupakan efek daripada butterfly tadi, efek dari kupu-kupu tersebut tadi. Langkah pertama, tindakan yang gue lakukan waktu itu akan berakibat dengan rentetan-rentetan yang lainnya seperti itu. Jadi ya belajar dari sini gue ngerasa bahwa kalau seumpama gue punya kesempatan untuk diberikan untuk ngelakuin hal yang baru gitu kan, gue kayak welcome banget. Kayak kemarin itu gue juga sempat jadi kuli dengan kerja 7 jam, terus juga gajinya 77.000. Gue kayak ya udah excited banget. Gue ngerasa bahwa gue jalanin aja deh, karena gue ngerasa bahwa itu bisa menjadi suatu tabungan ilmu baru untuk diri gue sendiri. Karena gue juga orangnya mau susah. Gue ngerasa bahwa ini bukan hal yang aib atau juga bukan yang hal buruk yang harus ditutup-tutupi. Yaudah gue jalanin aja selama sesuatu itu positif, terus juga bisa menambah ilmu dalam diri gue. Dan akhirnya gue sampai sekarang ini masih juga belajar gitu kan ya. Gue ngerasa bahwa hukum sebab akibat itu kayak bener-bener terjadi, dan juga butterfly effect itu bener-bener terjadi. Jadi gue nggak ragu gitu kan ya ngambil suatu keputusan yang memang dirasa gue sudah memikirkannya itu baik-baik kayak gitu. Jadi kalau seumpama gue punya pilihan tindakan A, B, C, D, terus juga gue memilih A gitu kan ya, dengan suatu akibatnya gini, pasti semuanya akan ada akibatnya, rentetan akibatnya kayak gitu. Yaudah aku jalanin aja dengan santai, dengan welcome. Toh nantinya kalau seumpama gue gagal, nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya udah yang ada gue sudah melakukan daripada gue nggak ngelakuin hal sama sekali. Jadi gue lebih baik nyesel karena gue telah melakukan sesuatu daripada gue nyesel karena gue nggak ngelakuin sesuatu. Kayaknya videonya udah panjang banget. Jadi gue bisa tarik kesimpulan dari butterfly effect ini adalah jangan pernah takut untuk mengambil suatu tindakan karena kalian takut akibatnya akan buruk. Karena kalau seumpama kalian tidak melakukan tindakan, tidak mengambil keputusan pun, maka itu juga akan berakibat yang lain juga. Jadi, ambil keputusan dan jalani dengan sebaik-baiknya. Segitu aja video kali ini. Semoga aja sharing kita di malam hari ini bisa berguna untuk kalian semuanya. Dan semoga aja kalian yang memiliki masalah bisa segera mengambil keputusan. Karena kalau sama berlarut-larut itu akan merugikan diri kalian sendiri. Kalian akan lelah untuk memilih hal apa yang sebenarnya kalian harus putuskan. Jadi kalau sama kalian sudah mengambil keputusan, jalani dan selalu berpikir positif. Saya Gio Blorando pamit. Bye-bye.